Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas adalah dari Jomo, yaitu produk Jomo Intelligent Toilet. Seperti itu. Dan langsung saja, di sini saya akan menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir. Di sini kita sudah kehadiran Mas Reza Gautama dari Prinsipal dari Go Arsitek. Selamat siang Mas Reza. Ya, Mbak Ziza. Terima kasih banyak Mas Reza sudah hadir untuk membantu teman-teman mengulas produk Jomo hari ini. Dan di sini juga sudah ada Pak Hendra Syarif. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Hendra. Terima kasih waktunya. Pak Hendra beliau ada sebagai Sales Manager dari Jomo Teknologi Indonesia. Terima kasih waktunya Pak Hendra. Dan sekarang kita akan langsung mulai mengenai informasi produk dari Jomo. Apa nih? Seperti apa Intelligent Toilet ini? Closet ini seperti apa? Jadi kita langsung dengarkan saja paparan dari Pak Hendra Syarif. Baik, silakan Pak Hendra. Perkenalkan diri, nama saya Hendra. Kebetulan saat ini saya menjadi Sales Manager untuk PT Jomo Teknologi Indonesia. Hari ini sebelum saya explain mengenai produknya, mungkin teman-teman pengen tahu ya, Jomo itu apa sih? Siapa sih si Jomo itu? Jadi kita mulai dengan dengan company profile dulu sebentar dari Jomo Indonesia. Oke, Jomo itu kita merupakan perusahaan sanitary dari Cina. Dan kita establish tahun 1990, jadi juga cukup lama. Dan saat ini di global market sanitary, Jomo itu terutama di market Cina, itu merupakan produk nomor 1 di Cina. Jadi kalau boleh saya sebut, Jomo itu seperti tokonya dari Cina. Ya. Nah, ini kita punya timeline journey dari tahun 1990 sampai tahun 2024 dengan target tahun 2030 itu kita akan menjadi global market leader. Ya, saat ini kita ada sudah banyak di beberapa negara baik di Asia, Eropa dan Amerika. Boleh lanjut? Ya. Nah, Jomo, kita dalam grup Jomo itu juga tidak hanya Jomo brand yang kita pegang, merek-merek yang dimiliki oleh grup Jomo ada yang pertama Goldreef, itu salah satu kitchen manufacturer dari Jerman. Lalu Poggenpol, kalau teman-teman yang banyak bermain di kitchen product pasti akan tahu yang namanya Poggenpol. Ini salah satu kitchen manufacturer tertua di dunia, sudah 130 tahun. Lalu Xiaomu itu adiknya Jomo sebenarnya. Jadi kalau Jomo itu yang lebih mainstream, Xiaomu ini lebih ke market Gen Z ya. Jadi mereka produknya memang sangat-sangat menarik dan unyu-unyu lah istilahnya. Warna-warnanya juga benar-benar warna-warna anak muda. Ya. Lalu Urban itu juga sama, bathroom experience, tapi ini merek yang lebih high-end daripada Jomo. Nah, yang terakhir adalah THG Paris. THG Paris ini salah satu perusahaan sanitary dari Prancis dan yang paling besar salah satu yang tertua di dunia. Ya, mereka sudah 60 tahun memproduksi sanitary, dan produk THG Paris ini adalah produk yang sangat luxury. Saya bilang sangat luxury karena price wise it's very high, very expensive. Ya, oke. Next, ini brand positioning kita. Jadi kalau yang kita, to be honest, produk Jomo itu tidak ada yang low end entry level, itu nggak ada. Jadi kita memang memperkenalkan produk yang mid to high end. Ya. Lalu di high end itu kita ada brand THG, Urban, Poggenpol, Goldreef. Di top of the pyramid luxury itu ada THG Paris dan Poggenpol. Ya. Kita sudah ada di 120 negara dengan beberapa supply chain kita ada supply chain di Amerika, Europe, lalu Uni Emirates, China, Rusia. Yang paling dominan itu datang dari Cina.
Ya, kita ada 10.000 showroom seluruh dunia dan 300.000 outlets. Jadi secara brand sebenarnya mereka sangat global, tapi di Indonesia mereka baru masuk di tahun 2024 ini. Lanjut. Nah, Jomu itu kita innovation itu sangat penting banget. Itu makanya kita mempunyai global R&D center di seluruh dunia. Itu kita ada 16 R&D center, ya. Lalu ada 5.000 R&D talents juga, dan kita punya 15 smart factories di seluruh dunia. Lanjut, boleh. Nah, ini salah satu contoh factory yang kita punya, ya. Yang paling top tier itu pabrik THG di Prancis, lalu di bawahnya itu pabrik Pogenpol di Jerman. Nah, empat pabrik yang ada di sebelah kanan ini adalah pabrik yang kita sebut smart factory, ya. Jadi empat pabrik ini adalah pabrik Lighthouse Factory yang ada di Cina, salah satu Lighthouse project yang dengan kerjasama dengan pemerintah Cina juga. Jadi 4 factory ini memang factory yang automated, ya, automated. Jadi mereka benar-benar robotic wise factory, gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu factory kita di Xiamen, ya. Jadi factory ini karena kita mengejar zero carbon di tahun 2030 juga, kita berharap tahun 2030 Jomu itu udah benar-benar zero carbon. Itu juga makanya kita implement zero factory yang benar-benar tidak menggunakan lampu, ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya kesempatan visit ke factory kita di sana, itu factory-nya benar-benar gelap, ya. Berarti ini nggak pakai human resource juga ya Pak? Maksudnya minimal sekali apa human resource-nya? Di pabriknya benar-benar tidak ada orang sama sekali. Jadi pada waktu saya datang itu ada 3 orang maintenance yang memang masuk, itu cuma pakai senter doang mereka harus kerjanya. Oke, udah automation semua Pak berarti ya? 100% automation, tidak ada orang dalam pabriknya. Baik pada saat mereka mau ngambil raw material, mengirim raw material ke tempat untuk production, itu semua menggunakan robotik. Oke, berarti cara produksi hampir dibilang bisa 24 hour ya Pak ini ya? Yes, ini factory ini semuanya 24 hour. Oke, wah. Betul. Oke. Secara produk spektrum, ini produk spektrum kita ada 7 kategori produk. Yang pertama itu 7 kategori produk yang melayani produk di kitchen dan bathroom. Terutama di bathroom, kita full semua produk apa yang teman-teman butuhkan, desain apapun di bathroom kita ada, ya, dari toilet, lalu shower enclosure, bathroom cabinet, water mixer, smart mirror. Kenapa kita sebut smart mirror? Karena ini benar-benar mirror, tapi ada Android-nya. Jadi pada saat kadang-kadang kan, ya, kita di Indonesia juga kalau lagi sikat gigi atau lagi mana, itu kadang-kadang kita lihat berita gitu ya. Nah, di sini juga bisa lihat berita, lihat email. Dan itu benar-benar 100% benar-benar kayak tablet gitu. Oke. Jadi kalau kayak di gambar ini sebelah kirinya itu unit Android-nya. Lalu ada bathtub, ya. Nah, selain itu kita juga ada 14 main kategoris di bawah core kategori ini. Jadi kayak smart toilet itu ada yang medium, ada yang high end juga. Lalu subkategorisnya juga ada seperti apa? Kalau saya kasih contoh smart toilet itu yang normal smart toilet, ada juga yang smart cover toilet doang. Seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, teknologi innovation smart toilet kita sangat canggih. Hampir semua produk kita itu sudah mempunyai functionality yang hampir mirip dari low end sampai ke high end. Cuman nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya masing-masing, ya. Ini ada UV sterilization system, lalu hydroforce flush, magic foam shield. Ini nanti kita akan lihat di penjelasan produk. Next, ini faucet. Kita juga ada material kita menggunakan 100% silicon brass, ya. Itu sangat bersih sekali. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau lihat dalamnya, saya ada unit yang kelihatan dalamnya itu benar-benar brassnya tuh bersih sekali, nggak ada campuran besi, nggak ada campuran apapun juga. Ini benar ya, ini unit yang benar kita potong. Lalu teknologinya juga kita warna-warna dari faucet itu menggunakan electroplating. Jadi setiap unit itu ada 7 layer
cover untuk mengcover warna-warna dari faucet tersebut. Jadi produknya itu memang cukup long lasting ya. Lalu ini kalau baret nggak ini apa ya? Jadi kalau baret maksudnya dia warnanya masih warna yang sama ya, nggak tiba-tiba dia jadi chrome gitu ya? Oke. Betul, tapi nggak semua warna bisa dilakukan seperti itu. Karena contohnya kayak warna hitam kita masih menggunakan powder coating yang notabene old teknologi ya. Old teknologi, karena hitam itu warna yang sangat sulit direplicate kalau belakangnya itu warna terang. Karena warna belakangnya itu kan memang warna silver ya, warna metal biasa, itu sangat sulit. Tapi kalau yang lain seperti cool grey atau gold itu warnanya sangat bagus banget. Ya. Lalu kalau faucet itu kan orang pasti akan tanya itu core-nya ya. Core-nya itu cartridge-nya. Jadi selalu semua merek faucet itu akan mempromosikan cartridge mereka itu seperti apa. Nah, sama juga dengan Jomu, cartridge kita menggunakan ceramic cartridge. Bahkan ceramic cartridge, Jomu adalah pencipta ceramic cartridge pertama di Cina. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan cartridge yang kalau misalkan dari merek-merek tetangga gitu ya. Kita juga lakukan testing dengan ceramic cartridge. Jadi kalau di pabrik itu kita akan lihat bagaimana mereka cartridge yang disebut endure 2 juta cycles itu seperti apa. Itu benar-benar dites di pabrik gitu. Dites di pabrik, tapi bukan setelah itu dipakai di unitnya ya, karena kalau udah 2 juta berarti kan umur udah hilang. Ya, jadi memang kita desain produk itu untuk long lasting produk. Jadi kalau si cartridge itu kita prediksi umurnya bisa lebih dari 54 tahun ya. Ya sampai sekarang belum ada yang hampir 54 tahun, karena kan dari tahun 90 pasti belum 54 tahun gitu. Oke, next ya. Lalu ini shower juga kalau dilihat yang tadi ya 7 layer protection itu supaya warna kita tidak hilang. Lalu juga tadi seperti Reza mention juga supaya tahan dari baretan gitu ya. Dan yang terakhir itu supaya tahan dari air laut. Ya, jadi banyak karena pabrik kita Xiamen, kita berasal dari Xiamen itu ada di tepi pantai. Jadi salah satu kepentingannya adalah supaya produk itu tahan dari air laut, tahan untuk diinstal di pantai lah. Ya, airnya beda ya Pak soalnya. Ya beda. Agak lumayan jahat sih kan kalau katanya. Betul, karena kalau chrome biasa itu dengan air laut itu sangat tidak tahan gitu ya. Nah, shower kita juga ada auto descaling. Itu kan kalau kita pakai shower kadang-kadang kalau udah 6 bulan atau 1 tahun itu dia punya lubang-lubang silikonnya itu kesumbat gitu ya. Nah, dia ada model yang memang udah otomatis bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan itu. Gitu. Lalu juga kita ada versatile spray yang kita sebut. Kita banyak macam spray. Ada satu unit shower kita punya 6 macam spray yang berbeda ya. Lalu Smart Tech untuk safety control ini biasanya yang berhubungan dengan air panas ya, supaya nggak kaget. Oke, lanjut. Kita juga kerjasama dengan beberapa merek ya. Lanjut aja langsung terus. Yang ini pertama dengan Studio Porsche, itu kita ada line up yang namanya MX Collection. Itu secara desain mereka yang desain. Lanjut terus. Ini dengan Fabian Cruiser Sensa Collection ya. Lanjut. Ini kerjasama dengan Huawei. Jadi kita ada set yang kita sebut smart bathroom, di mana semua functionality dari unit-unit yang ada di bathroom tersebut bisa dikontrol oleh handphone Huawei yang menggunakan Harmony OS. Jadi dari yang tadi kita sebut smart mirror, terus lalu ada smart faucet, smart shower, semuanya itu dikontrol dari handphone gitu. Jadi kalau misalkan toilet juga ya, toilet kita yang i90 itu juga bisa digunakan melalui handphone Huawei. Next. Ini kerjasama dengan Phoenix Design, Jerman Phoenix Design M5 Collection. Ini menggabungkan warna seramik yang putih dengan warna wood. Jadi kayak ini ada toilet seat-nya, cover-nya itu benar-benar dari kayu. Oke, lanjut. Nah, karena kita
perusahaan yang banyak berfokus dengan innovation. Jadi kita tuh banyak menang design awards, terutama dengan EF atau dengan Red Dot Award. Terus ada German Awards. Kita udah punya more than 260 plus. Actually, this morning saya cek itu udah 300 belasan something. Saya lupa, sorry. Saya udah cek lagi 300 belasan something. Jadi setiap tahun kita selalu keluarkan desain yang memang winning awards di global community ya. Itu. Oke, next. Ini beberapa landmark projects yang kita sudah lakukan di seluruh dunia, mostly masih di Timur Tengah dan di Asia, ya, karena secara brand memang kuat di situ, ya. Kalau Indonesia kita sudah, yang kalau teman-teman nanti yang sempat naik Jakarta Bandung High Speed Rail Station Rail ya, itu stasiunnya menggunakan produk Jomu, walaupun bukan yang smart product ya, masih yang normal produk. Jadi nanti teman-teman kalau naik kereta api Jakarta Bandung ya, naik Wush itu ya, bisa lihat tuh di stasiunnya benar gak sih toiletnya pakai Jomu. Lalu untuk yang lain-lain kayak Beijing Daxing International Airport itu juga kita supply. Nah, kalau kalian teman-teman itu airportnya gede banget ya. Jadi tergantung nanti mendarat di mana, karena nggak full semua site itu menggunakan Jomu. Lalu the Nest Beijing National Stadium itu juga pakai Jomu. Sedangkan kalau yang lain itu banyak kayak di New Capital CBD itu Egypt, itu nanti akan jadi gedung yang paling tinggi di Afrika, tertinggi di Afrika. Lalu Ritz-Carlton Jordan ya, itu high-end. Kalau itu stadium di Madagaskar. Ya, kalau Great Wall Cina bukan di Great Wall-nya ada itunya, tapi dia punya community tempat beristirahatnya ya, bukan di Great Wall kita install Jomu, itu nggak boleh. Ya, next. Oke, kita lanjut dengan presentasi produknya. Oke, diffuse ya. Ya, hari ini saya dari seluruh produk Jomu, hari ini saya akan memperkenalkan yang kita sebut Intelligent Toilet Jomu. Next, ya. Nah, untuk Indonesia kita sudah jadi produk-produk ini, oke. Untuk toilet, semua produk yang kita jual di Indonesia sudah mendapat sertifikasi SNI, ya, termasuk smart toilet kita. Nah, smart toilet yang kita saat ini sudah jual ada 4 model sebenarnya, ya, tapi yang saya sebut di sini, yang dari 4 model itu yang saya sebut hanya satu, yaitu ZD 7300. Yang 3 model yang lain itu akan digantikan dengan ZD 7000, lalu ZD 7240, sama ZD 6351. Ya, ditambah dengan 3 model baru, 7340, ZD 7440, dan ZD 8920. Hari ini saya nggak akan explain beberapa semuanya, tapi saya akan showing beberapa model yang menurut saya hero modelnya kita. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ZD 7300 itu kalau di tempat asalnya itu disebut i3 Pro, ya, i3 Pro Smart Toilet Intelligent Touchless. Nah, kelebihan dari produk Jomu, Smart Toilet Jomu adalah semua Smart Toilet itu udah ada function foot activated. Nah, nanti teman-teman bisa lihat foot activated yang berbeda dari masing-masing model itu di mana. Karena ada yang memakai infrared foot activated, ada juga yang pakai laser untuk membuka dan menutup seat covernya, seat dan lidnya. Ya, lalu ada juga foot sensor flush. Jadi foot sensor itu nggak cuma untuk buka dan tutup, tapi juga bisa untuk memflush. Ya, oke, lanjut. Nah, ini brief specification dari produk ZD 7300. Semua produk ini tidak menggunakan water tank, ya. But ada manual button untuk kalau misalkan terjadi mati lampu gitu ya, mati listrik. Ya, configuration-nya itu sama semuanya, front wash, rear wash. Terus one knobs control ini tadi yang saya bilang, kalau misalkan remote-nya baterainya habis, kita lagi duduk di situ terus remote-nya habis, bingung kan, nge-flash-nya lagi mana, nggak bisa lagi mana. Nah, itu kita ada one knob control, foot sensor operation itu ada untuk open seat and cover, lalu juga untuk flush ya,
outage flush tadi ini yang saya sebut kalau lagi mati lampu, dia juga ada manual power outage flush-nya menggunakan baterai. Dan semua model smart toilet kita ada water pre-filtration, dan model ini ada small digital display di belakang toiletnya. Ya, toilet kita menggunakan power consumption itu antara 1050 watt sampai 1280 watt. Jadi tergantung modelnya. Ada kalau yang model yang menggunakan pemanas atau pemanas air itu wattnya pasti lebih besar. Oke, lanjut. Ini berarti ada model yang kita nggak perlu pakai pemanas juga ya Pak ya berarti? Ada model yang memang cuman dingin doang. Oke, soalnya kan kalau jadi kayak perlu enggak ya Pak ya kalau itu. Betul. Makanya nanti akan kelihatan, saya nanti akan kasih lihat model 7240 yang memang didesain hanya untuk Indonesian market. Lalu ini salah satu animasi mengenai food sensor. Jadi kalau yang perempuan ya dia untuk buka seat covernya kalau lagi gelap itu mereka cuman begitu aja, nggak perlu nyari-nyari toiletnya. Nah kalau yang laki-laki untuk bisa buka, karena kebiasaannya laki-laki itu malas buka itu ya. Lalu juga untuk tutup dan flush ya. Jadi no more bending down, nggak perlu jongkok-jongkok nyari tombol flushnya. Oke. Sistemnya tuh berarti kan kalau saya lihat di gambar ini. Oh ya, di sistem ini tuh berarti kayak ada lampunya nyala terus gitu ya Pak ya? Atau cuma ya betul aja? Itu kalau jadi function food sensor ini sebenarnya bukan yang baru ya, ada beberapa udah cukup lama. Nah function food sensor ini biasanya memang berguna karena kan kalau kita malam kan toilet pasti mati ya lampunya kan ya. Nah itu ada beberapa model yang pakai ambient light di toiletnya untuk bisa kelihatan itu ada toilet. Lalu kalau Jomu itu mereka lebih prefer menggunakan food sensor ini, karena food sensor ini kan kalau lagi gelap dia pasti kelihatan ya. Itu benar-benar kelihatan, cuman kita nutup cahayanya itu dia langsung terbuka, dan setelah terbuka baru dia punya ambient light-nya nyala, karena toilet akan melihat ada orang yang di depan dia gitu. Berarti dalam kondisi mati lampu pun si food sensor ini bakal tetap nyala atau kita tetap harus buka manual Pak? Nah kalau mati listrik unfortunately masih tetap manual Pak Reza. Karena itu baterai yang di dalamnya itu memang hanya untuk mempertahankan untuk flash. Jadi kalau mati listrik itu kelemahannya deh. Itu sesuatu yang tidak bisa diselamatkan lagi kalau mati listrik. Terus saya jadi mau nanya nih Pak, berarti kalau untuk food sensornya itu sendiri sama food sensor untuk flash itu berarti di satu titik yang sama ya Pak? Selalu di satu titik yang sama. Jadi kalau pada waktu duduk itu, pada waktu misalkan perempuan kan ke toilet duduk ya, pada duduk gitu ya. Nah dia bangun, sebenarnya animasinya tuh agak salah tuh, kakinya tuh harus disensor gitu. Jadi pada saat kakinya disensor, dia bangun itu dia akan kelihatan kalau si pemakai itu udah nggak ada di situ, jadi lalu dia akan nge-flash. Baik. Dan berarti ini menggunakan full menggunakan baterai atau ada instalasi listriknya di sini Pak untuk ya sebenarnya unitnya tuh semuanya ada baterai, tapi baterainya tuh lebih diprioritaskan untuk diprioritaskan untuk flushing kalau mati listrik. Ya jadi kalau mati listrik itu semua fungsinya memang unfortunately nggak ada, karena powernya itu baterai power itu untuk mengaktifasi motor listrik yang melakukan flushing. Ya kalau namanya smart toilet ya benar-benar 100% hampir 100% menggunakan listrik sih, power listrik. Ya. Ini pertanyaan nanti aja ya, terakhir ya berarti ya. Betul. Yes. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang power outage flush. Jadi kalau misalkan mati listrik, dia tuh ada baterai secondary baterai yang akan karena kan kalau power outage flush water itunya kan nggak mati ya, water kecuali pumpnya juga mati gitu. Seperti kalau di apartemen itu mungkin akan sangat sulit, karena biasanya kalau apartemen dia mati listrik, airnya pun mati karena pompa yang naikin ke atas pasti mati juga gitu. Nah, dia masih bisa melakukan flush 500 kali. Gitu, 500 kali. Selama sumber airnya masih bekerja ya. Selama sumber airnya masih ada, karena memang unitnya tuh tidak ada water tank
sama sekali. Oke. Unitnya tidak ada water tank. Jadi masih mengandalkan air dari sumber. Oke. Untuk instalasi sendiri Pak, berarti yang diperluin selain yang pasti kan pipa air bersih, pipa air kotor pasti. Berarti sama perlu untuk listrik juga ya Pak ya? Oke. Untuk listrik. Tapi tadi juga kelihatannya pertanyaan berhubung dengan instalasi. Ini instalasinya tuh sebenarnya sangat simpel banget ya. Kaum awam pun sebenarnya yang selama toiletnya mempunyai rough-in 305 itu bisa mengganti dengan mudah gitu. Ya, nggak ada spesialisasi tertentu selama dari tukangnya bisa memasang dari angle valve dari angle valve ke sumber air, lalu listrik ke sumber listrik itu udah bisa berfungsi Pak. Bahkan kalau kita ada unit datang gitu ya tanpa ada air, kita langsung colok listrik, dia udah fungsi normal seperti biasa. Tinggal masuk ke sumber airnya aja. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, produk kedua. Nah, ini yang tadi saya bilang produk yang kita desain untuk Indonesia. Ya, ini yang tidak mempunyai functionality air panas. Ya, kalau yang tadi itu masih ada yang tadi juga belum ada kayak. Yang tadi nggak ada seat cover warm seat cover, tapi dia bidetnya juga udah bisa mengeluarkan air panas. Ya, jadi ini sama seperti modelan tadi ZD7000, ZD7300 ini sama ZD7300 ya, tapi juga dengan menggunakan food sensor. Nah, ada bedanya food sensor 7000 dengan 7300 ya. Food sensor 7000 itu menggunakan infrared. Kalau 7300 tadi food sensornya menggunakan laser. Dan yang tadi warna biru, kalau yang ini nanti kalau lihat unitnya ini warna merah. Dia punya light-nya. Sebenarnya secara size dia jadi enak ya Pak ya, lumayan slim ya. Ini cuma kurang lebih 65-66 cm ya Pak ya? Betul. Karena ada water tank itu. Oke. Betul. Ya, karena dia nggak ada water tank, jadi benar-benar slim. Unitnya juga minimalis. Bentuknya juga minimalis seperti ini. Ya. Betul. Oke. Boleh lanjut? Nah, tadi yang ZD7000 itu ada offset. Kalau dia punya foot sensor tidak bisa flushing. Nah, cuman dia punya seat ada sensor untuk flush. Jadi pada saat customer duduk di sensornya, dia akan nge-flush untuk bersihin bowlnya. Setelah bangun, dia akan nge-flush untuk ngebersihin bowlnya lagi. Gitu. Nah, tadi yang power outage flush itu dia bedanya kalau yang 7300 dia pakai baterai. Kalau ini masih mechanical. Jadi mechanical artinya dia pada saat dipencet itu hold button 3-4 second itu dia akan membuka sumber air untuk nge-flush tanpa menggunakan motor. Kalau yang tadi masih pakai motor, makanya mereka masih pakai baterai. Kalau yang ini nggak pakai motor, jadi benar-benar gravitasi itu ya masuk. Air itu masuk menggunakan gravitasi. Jadi unit ini sangat tergantung dengan tekanan air yang digunakan. Ya, tekanan air yang digunakan minimum 3 atm ya. 3 atm, jadi pada saat dia mati lampu, kalau airnya juga tekanannya rendah, ya dia keluar airnya, tapi dia nggak akan harus berkali-kali dipencet karena sangat tergantung banget dengan tekanan air ini. Ya, lalu ini self cleaning nozzle, jadi setiap kali dipakai itu dia ada unitnya sendiri secara surface itu ada antibakterial, Civil ion, lalu juga dia bisa dibongkar unitnya. Unit itu untuk dibersihkan. Kalau compare sama merek lain mungkin akan harus bongkarnya lebih banyak ya. Kalau dia hanya cukup membongkar nozzle-nya aja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke model ketiga ZD7240. Ini sebenarnya juga sama desain yang dibuat untuk Indonesia, tapi yang sedikit berbeda sama dia adalah dia punya model, lalu juga dia ada warm water wash, ada penghangat air, lalu juga ada penghangat udara untuk mengeringkan gitu ya setelah di wash dikeringkan gitu. Jadi benar-benar fully functional smart toilet di situ. Ya. Sama juga ada food sensor. Ini food sensornya juga sama masih menggunakan infrared. Oke, lanjut. Nah, ini jadi
tadi kita sebut upgrading function dari 7000 ZD 7000. Nah, itu promoting defecate wash. Defecate wash itu sebenarnya ya untuk bersihin after cook gitu ya. Lalu food sensor flush itu sama, ini sudah menggunakan laser, one button control. Nah, jadi kalau yang unit yang lain itu sebenarnya hanya untuk flush, dia juga bisa digunakan untuk functionality dari bidetnya. Ya, jadi untuk rear wash, lalu untuk auto front wash. Nah, kalau front wash itu biasanya untuk perempuan, kalau rear wash itu laki-laki dan perempuannya. Nah, upgrading lalu tadi laser food sensor itu dia lebih cepat ketimbang kalau menggunakan infrared sensor. Oke, next. Ini ZD7340. Nah, ZD7340 itu sebenarnya pengganti dari ZD7300 tadi produk yang pertama. Ya, functionality-nya hampir semuanya sama, cuman dia sekarang ada water tank di dalamnya. Ya, water tank ukurannya kecil, hanya punya kapasitas itu 4,8 liter untuk satu kali full flush. Ya. Oke, next. Nah, itu tadi functionality-nya semua model kita tuh pasti udah ada food sensor, kecuali nanti yang 8920. Karena 8920 dia punya functionality berbeda. Dia ada water tank untuk 7340. Nah, di model ini ada yang namanya catalytic deodorizer. Itu untuk menghilangkan bau. Kita tidak menggunakan karbon atau arang, ya. Kita menggunakan seperti catalytic converter. Jadi mengalirkan listrik ke udara, dia akan jadi dia tuh ada udara tuh kan O2 ya, kena listrik itu terus dia berubah jadi apa gitu, dan itu digunakan untuk menghilangkan bau. Lalu ini sama seperti air purifier sebenarnya. Lalu seat heating ini di unit ini ada yang pemanas seat, juga ada seat sensornya juga. Bowl pre-washing itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bowl kalau lama tidak terpakai. Nah, semua unit smart toilet kita itu menggunakan water pre-filter. Ya, water pre-filter itu functionality yang ada di semua toilet. Jadi kalau dibandingkan dengan smart toilet yang lain, produk kita itu menggunakan 2 water intake. Ya, kalau yang lain itu hanya 1 water intake. Jadi untuk flushing dan wash itu berbeda. Okay. Water sumbernya. Kalau yang wash itu yang functionality bidet yang untuk bersihin yang berhubungan dengan manusianya itu melalui water pre-filter. Sedangkan kalau untuk flushing itu langsung dari sumber air. Ya. Berarti lebih higienis ya Pak ya. Soalnya kan kebanyakan yang saya tahu kalau misalnya untuk smart toilet yang lain tuh ya dia sumber airnya sama, baik flush maupun nanti fungsi bidet hanya menggunakan 1 pipa. Kalau Jomu menggunakan 2 pipa. Tapi 2 pipa ini kita sudah provide juga dengan dual angle valve. Jadi tetap sumber airnya tetap 1, tapi itu dicabang nanti pada waktu instalasinya dicabang. Karena kita sudah persiapkan semua smart toilet itu sudah disiapkan angle valve yang bisa mengakomodasi kita punya pre-filter unit. Oke. Berarti pre-filter ini di luar ya Pak? Sorry Pak. Di luar. Okay. Jadi diinstal di angle valve. Oke. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini model ZD7300 tadi laser food sensor udah. Nah, bedanya itu dengan infrared food sensor. Kalau laser food sensor itu dia lebih cepat dan warnanya biru, lebih keren lah. Ya. Dia lebih sensitivitasnya lebih baik daripada infrared food sensor. Tapi bukan berarti infrared food sensor itu functionality-nya kurang ya, enggak. Tapi tetap bedanya adalah laser food sensor itu lebih cepat aja nih. Ya. Lalu offset auto flush itu tadi yang kalau kita bangun dari toilet dia langsung nge-flush. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang gitu ya habis toilet lupa nge-flush gitu ya karena asik ngeliatin Instagram lalu dia lupa nge-flush, tinggal kalau ini aman gitu, dia akan nge-flush otomatis. Nah, catalytic deodorizer tadi yang saya bilang itu untuk menghilangkan bau ya. Jadi dia akan membuat udara yang keluar dari toilet itu lebih fresh. Saya nggak bilang baunya akan hilang karena bau itu akan sangat sulit hilang, tapi lebih fresh aja. Ya, beda dengan kalau aktif karbon ya kalau dia ada umurnya ya. Jadi kalau dia udah saturate, ya bye-bye harus diganti dengan karbon yang baru.
Next. Nah, ini pemanas seatingnya, itu bisa dikontrol dari 31 derajat sampai 39 derajat. Ya, tadi waterproof filter. Ini waterproof filter ini harus diganti setiap 1 tahun. Ya, kita juga siapkan penggantinya. Antibacterial sheet, ya tadi yang saya bilang yang berhubungan dengan badan manusia sebenarnya di Jomu itu sangat concern sekali. Jadi kita semua sheet itu sebenarnya udah ada antibakterialnya. Cuman nanti akan ada sedikit perbedaan lah dari masing-masing sheet. Ya. Lalu tadi nozzle disassemble-nya dengan ZD7000 juga bisa sama, itu bisa dicopot untuk dibersihkan. Ya. Nah, kita punya glaze, ini hanya untuk model 7300 ya ke atas, itu menggunakan antibacterial glaze dari material yang kita sebut rare earth. Ya, jadi material rare earth ini kalau yang sering dengar-dengar di berita dulu tuh banyak diimport dari Cina dan Jepang, dan biasanya digunakan untuk bisnis semiconductor. Ya. Pak Hendra, saya mau nanya dong, Pak. Saya masih penasaran sama yang waterproof filter ini. Nah, kira-kira kan tadi info dari Pak Hendra kalau tiap 12 bulan sekali perlu penggantian ya, Pak ya? Berarti satu tahun sekali, 12 bulan sekali. 1 tahun sekali butuh penggantian. Nah, ini kira-kira spare part-nya kita mudah nggak ya, Pak, buat dapetin ya? Yes, good question. Jadi karena kita tuh sedang untuk saat ini kita sedang mempersiapkan channel distribusi kita. Ya, channel distribusi kita akan tunjuk sekitar 8 distributor dalam waktu dekat, dan nanti material ini juga akan tersedia via online. Ya, via kita punya account di Tokopedia. Material ini kita akan sediakan secara regular, distribusi melalui Tokopedia, bisa di order langsung. Untuk penggantiannya sendiri saat ini belum ya, belum kita dapat proses. Saat ini belum. Penggantiannya gimana, Pak? Itu kira-kira perlu teknisi khusus nggak ya dari enggak. Ini benar-benar seperti kalau teman-teman ganti aqua galon, tinggal dibuka tutupnya, diangkat lalu ganti baru tutup lagi. Itu sangat simple sekali. Ya, sorry, unfortunately saya ada videonya, tapi di USB line, jadi saya belum bisa. Saya bisa kasih lihat, ada videonya kok untuk penggantian waterproof filter ini. Yang penting perlu akses untuk maintenance-nya dari sini. Basically unit kita itu memang didesain untuk diinstal secara pribadi. Ya, secara pribadi semua unit kita. Jadi kalau ditanya apa sih yang dibutuhkan pada saat instalasi, sebenarnya nggak terlalu banyak pada instalasi. Selama dia punya di toilet dia di kamar mandi ada rough-in toilet 305, ya, nah itu rough-in standar sebenarnya 305. Lalu ada satu sumber air di belakang toilet tersebut dan satu sumber listrik. Hanya 3 itu aja dipasang, dan unit kita itu secara untuk pasang rough-in-nya semua alat-alatnya itu sudah ada di dalam paket pembeliannya. Jadi dia punya karet untuk rough-in, itu udah tinggal masukin, disambung dengan toiletnya, itu juga cukup dengan 5 menit aja sih prosesnya. Sambung kabel air ke angle valve yang udah ada filternya, tinggal lalu colok listrik, synchronize dengan remote-nya, jalan udah. Itu secara pribadi bisa ya, cuman kadang-kadang customer kita kan memang agak takut ya untuk instalasi, apalagi barangnya harganya ya di atas rata-rata lah ya, di atas rata-rata. By the way, pricing kita itu tidak ada yang lebih dari 30 juta. Ya, kita punya unit itu harga untuk smart toilet kita dari yang murah sampai yang paling mahal adalah antara 8 sampai 28 juta. Sorry Pak, ada yang 8 Pak. Ada yang 8 juta. Itu yang tadi. Lumayan. Yang cuma air dingin doang. Main ekonomis gitu. Ya, yang tadi air dingin, yang modelnya dengan air dingin doang. Itu memang didesain untuk Indonesia loh. Jadi kita tidak menjual produk itu di tempat lain. Ya, next. Nah, ini ZD6351. Ini secara model kita sebut i80, i80. Ya. Produk dan model ini adalah model Red Dot Award winner di tahun 2023 kemarin.
ya. Kalau ya yang mostly Red Dot tahu ya, dan itu memang desainnya tuh sangat cantik sekali, sangat mungil, minimalis, dan kalau yang duduk di situ nyaman lah. Saya sudah pernah cobain, wah ini enak banget gitu. Ya, dan model ini ada water tank, ya, water tank. Nah, kalau tadi kan disebut food sensor ya, food sensor. Kalau di sini namanya food filling sensor. Ya, jadi dia sebenarnya sama dengan laser sensor tadi yang di 7340, tapi dia punya kadang-kadang ada yang nggak sabar gitu ya, ada yang nggak sabar gitu, kok ini lama banget nih food sensor. Nah, dia bisa ditendang untuk ngebuka, makanya disebut food filling sensor. Jadi dia bisa ditendang sensornya, gitu. Kalau ditendang sensornya dia bisa terbuka. Jadi emang kadang-kadang ada, apalagi kalau yang infrared gitu kan, dia butuh 3-4 detik untuk buka dan kita udah kebelet banget gitu kan. Jadi Jomo mendengarkan keluhannya, jadi bisa ditendang. Selain bisa ditendang, dia juga punya function yang melihat hand waving. Jadi bisa didadain. Kalau didadain dia punya toiletnya, dia bisa terbuka. Gitu. Nah, kalau yang tadi model-model sebelumnya, dia tuh punya flush itu satu macam, ya. Nah, kalau model ini ada dua macam. Jadi kalau yang di atas itu tadi kali flush itu 4,8 liter. Nah, kalau yang unit ini ada dua macam. Jadi kalau misalkan pipis itu sama pup, dia punya flush yang berbeda, gitu. Jadi yang soft wave itu dia hanya 2,8 liter butuh airnya. Ya, jadi lebih pelan lah, dia nggak boost gitu. Nah, ada night light. Jadi karena dia food sensornya bisa direndam juga, ya, dia ada ambient light di unitnya, night light. Lalu tadi ada catalytic deodorizer, lalu color digital display dia di belakang. Jadi di unit abu-abu di belakangnya itu dia ada digital display yang cukup lumayan, 4 inch. Ya, nah di fungsi ini ada yang namanya Foam Shield 2.0. Jadi Foam Shield 2.0 itu sebenarnya fungsi untuk membersihkan toilet, bowl toilet. Jadi pada saat kita bisa bersihkan, dia akan ngeluarin sabun sebenarnya. Jadi ada sabun di dalamnya untuk membersihkan bowl tersebut. Kalau kita kan kadang-kadang jadi toilet ini dibandingkan dengan toilet sebelumnya, dia lebih tahan terhadap watermark karena dia bisa dicuci. Kadang-kadang orang yang malas gitu ya nyikat, dia ada function foam shield-nya itu. Lalu no edge wall yang kalau di model lain itu disebut rimless. Ya, disebut rimless bowl. Nah, 4 season temperature sense ini dia bisa mengontrol, dia punya water temperature sama seat temperature berdasarkan dari ambient temp. Nah, nozzle automatic cleaning itu selain bisa dia bersihin sendiri nozzle-nya, jadi kalau nozzle-nya tertutup kotoran, dia akan cleaning sendiri. Dan tadi juga bisa dicopotin juga. Ya, di model ini kita perkenalkan juga yang namanya Clean Force Flush 2.0 sama sterilization system. Jadi kalau model yang lain, yang model tadi yang di atas itu kan kalau tadi 7340 itu sterilisasinya itu hanya berdasarkan pre-filter. Tapi kalau di unit ini ada tambahan lain. Ya, boleh dilanjutkan. Nah, ini tadi yang magic bubble, ya, magic bubble untuk bersihin bowl toilet menggunakan sabun, ya. Lalu smart touchless, ya, itu ada sensor untuk di off seat. Jadi kalau sama tadi kalau dia bangun dia nge-flush, lalu juga food sensor flush, lalu upgrade food filling, strong anti interference. Ya, sebenarnya ya kayak ditendang juga. Oke. Power flush ini tadi flushnya, ya, flushnya itu ada karena dia ada water tank dan dia ada 2 pump, ya, jadi ada satu pump. Kalau yang tadi pump yang atas itu dia dengan pump itu biasanya dia hanya nge-flush juga cukup. Tapi kalau yang dengan micro booster pump dia pakai airnya sedikit, tapi dia punya flushingnya itu lebih kuat, gitu. Jadi makanya dia pakai jadi disebut dual power flushing, ya, untuk pembersihan.
dua power flushing di model ini. Kalau yang model yang lain hanya ada satu motor aja. Satu motor itu digunakan untuk bidet sama flushing. Sedangkan kalau unit ini dia untuk flushing dia ada motor terpisah sendiri. Ya. Oke. Kalau untuk yang Magic Bubble itu berarti kita perlu ngisi sabunnya. Ada foamnya, ada sabunnya. Kita nanti akan jual juga sabunnya di Tokopedia. Oh, oke. Nah, ada sabunnya. Karena sabun itu juga untuk apa ya? Untuk membersihkan keramiknya, pembersihan keramik. Ya. Ini tadi yang disebut high density foam. Oke, next. Ini tombolnya agak unik, dia intelligent knob control knob, ya. Jadi ada untuk bidet, untuk washing, untuk bisa adjust water pressure sama temperature. Ya. Lalu setelah duduk dia akan nge-flush secara otomatis untuk membersihin. Ya. Ini tadi yang filter. Ya. Oke. Nah, tadi saya bilang modelnya ada rimless, ya, rimless inner wall. Jadi benar-benar tidak ada rimnya sama sekali. Lalu ada night light. Jadi kalau di yang model ini kalau dia malam, ya, kalau dia terbuka, dia akan kelihatan lampunya. Dan pada saat dia merasa ada yang mendekati, dia akan nyalain lampu itunya. Oke. Next. Oke, tanya nanti ya. Oke, ini i90, kita punya flagship product, ya. Kita punya flagship product. Ini high end produk kita, ya. Semua dari smart toilet yang dibutuhkan smart toilet dan dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatannya di toilet itu udah paling lengkap di sini, ya. Kecuali musik, ya. Musik nggak ada. Kalau model tetangga ada tuh musik. Lanjut, ya. Kita belum ada. Tapi kalau yang untuk kita ada satu unit yang namanya i90 Pro, ya. i90 Pro dia ada MP3, ya, dia ada MP3-nya. Jadi ada memorinya untuk playing music. Oke, i90 ini kita punya high end product. Dia ada function one button control, lalu smart remote control, beda dengan remote yang lain. Dia ada LCD-nya dan di situ akan kelihatan itu apa yang functionality yang akan digunakan, dan remote dia tuh cukup banyak tombolnya. Bahkan remote ini tuh memang bisa digantung, tapi dia depan belakang ada tombolnya. Ya, depan belakang ada tombol, jadi bisa dibulak-balik tergantung dari functionality mau dilihat apaan. Ya, ini dia punya touchless, itu lebih sensitif, ya, sensitif dari yang pemakainya. Ya. Jadi kalau dia ini tidak ada foot sensor. Nah, yang tadi saya bilang model paling canggih tidak ada foot sensor. Tapi dia punya sensor yang mendetek kalau ada orang di dekatnya atau orang ada. Jadi nggak cuma lewat doang gitu ya, dia berdiri di depan itu 2-3 detik dia bakal kebuka. Dia punya cover. Ya. Next. Nah, ini 3-time protection measures, ya. Jadi yang tadi saya bilang itu kalau di sebelah kiri itu filternya, ya. Jadi pada filternya itu pertama kali di mana air itu difilter untuk masuk ke dalam toilet yang digunakan untuk washing, bukan untuk flushing. Karena pada saat untuk yang flushing itu tidak menggunakan filter sama sekali. Ya. Lalu selain itu di dalamnya juga air itu akan melalui UV sterilization, ya, sebelum disemprotkan untuk pembersihan. Lalu nozzle-nya sudah dilapisi antibakterial material silver ion. Ya. Nah, ini antibacterial foam guard, ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan kalau apakah dengan foam ini akan mematikan bakteri yang di septic tank, ya. Jadi antibacterial foam guard ini sebenarnya bukan seperti sabun pada umumnya, ya, yang membunuh bakterial di septic tank. Jadi antibacterial foam guard ini lebih ke membersihkan seat.
membersihkan seat cover. Ya, dia tidak akan membunuh bakterial yang ada di septic tank, ya. Tapi functionality-nya lebih banyak membersihkan seat cover atau membersihkan bowl, ya. Dia tidak akan karena setahu saya bakteri-bakteri yang di septic tank itu, ya, itu berbeda dengan bakteri yang ada. Dia lebih berfokus untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di toilet, ya, yang lebih mengakibatkan bau di toilet. Nah, tadi foam itu kita akan jual satu botol foam itu bisa digunakan 1000 kali flushing, 1000 kali proses, ya. Lalu ada aerated comfortable wash, ya. Jadi kalau dia ini air untuk apa ya? Air untuk wash ya, untuk cebok gitu ya. Jadi dia ada rear wash, front wash. Kalau front wash itu untuk yang perempuan. Lalu dia juga ada defecating wash. Nah, defecating wash ini dia mencampurkan air dengan oksigen. Jadi pada saat disemprot itu dia akan lebih lembut, ya. Lalu ini ada air drying juga. Air drying itu juga ada 3 level, ya, 3 level. Kalau yang lain itu nggak ada berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dia sangat silent, ya, walaupun menggunakan buang motor, ya, dia sangat silent, ya. Pada saat kita coba ya, pada saat kita flush itu hampir tidak terdengar, masih terdengar suara air ya gemericik ya, tapi nggak seperti langsung bush gitu, nggak. Dia sangat silent, ya. Ada digital display, ya, di belakang toiletnya. Lalu juga dia di sisi belakang itu ada ambient light yang bisa dikontrol juga warnanya, mau warna seperti apa. Nah, yang terakhir kontrol touchlessly, ya. Ini sebenarnya bukan dia melihat air kencingnya seperti apa gitu ya, tapi lebih ke gesturnya, ini laki-laki atau perempuan yang akan datang, yang akan menggunakan toilet. Jadi secara computerized dia akan mengadjust, dia punya functionality di situ. Kalau dia laki-laki, dia akan tahu mana yang akan dibuka. Jadi misalkan kalau laki-laki dia akan buka termasuk seatnya kan, bukan covernya aja, seat dan covernya dia akan terbuka. Kalau dia lihat itu perempuan, yang akan terbuka hanya covernya aja. Gitu. Oke, next. Ya, ini contohnya, contoh dia punya LED di belakang dari i90 itu, jadi ambient light-nya bisa dirubah dari biru, orange, dan purple. Lalu juga nanti, cuman memang pada saat kita menggunakan ini nggak akan kelihatan ya karena di belakang kita, tapi kita akan bisa ngeliat itu di remote, ya. Cuman pada saat kita datang itu kita akan lihat function apa sih yang aktif di situ, lalu kita akan kelihatan suhu dari warm water yang ada di dalam tanknya. Oke. Nah, ini contoh remote-nya. Jadi ini bagian depannya yang ada LED. Yang tadi saya bilang bagian belakangnya masih ada tombol-tombol lagi tuh. Yang sebelah kanan ini, yang bagian sebelah kanan itu bagian belakang ada tombol-tombol lagi. Lalu di atasnya juga ada tombol-tombol juga. Ya, unfortunately ini saya belum translate tombol-tombolnya. Oke. Next, I think this is the last slide ya. Oke. Kita lanjut ya dengan. Saya mau tanya dikit, Pak. Ya, silakan. Ini kan dengan maksudnya teknologi secanggih ini tuh kayaknya perlu garansi nggak ya, Pak? Kira-kira berapa tahun ya, Pak? Tadi juga ada pertanyaannya, garansi. Nah, garansinya untuk smart toilet kita itu adalah 3 tahun. Oke. Untuk keseluruhannya, Pak ya? Untuk seluruhnya. Lalu tukang pasang toilet biasa pun bisa, ya. Saya udah coba di rumah, saya nggak ajarin tukang toiletnya. Jadi pada saat unit testing datang, kita coba pasang, kita nggak sebut dan mereka bisa pasang. Ini lebih baik. Saya ingin ada pertanyaan nih, Pak Hendra nih. Ya. Kan tadi kan sempat di tipe yang ZD yang bisa
speed sensor dengan feeling gitu ya, ditendang gitu kan, berarti bisa ditarik gitu. Tapi kalau untuk sampai, biasanya kan kalau kita pakai food sensor biasa, itu kan cover itu akan membutuhkan waktu beberapa second untuk full terbuka. Yeah. Nah kalau dengan ditendang atau di saat itu, apakah dia langsung immediately kebuka kah, atau memang tetap sama, tetap butuh beberapa? Enggak, dia langsung terbuka kalau dia. Kalau yang tadi food feeling sensor itu dia langsung terbuka. Sebenarnya bedanya tuh nggak terlalu banyak ya, paling hanya 1 detikan lah lebih cepat ketimbang dia berdiri di samping. Cuman kadang-kadang kan manusia terutama laki-laki itu kalau lagi kebelet nggak sabar gitu ya, dia langsung aduh lama banget sih gitu kan, daripada jadi supaya dia punya, karena covernya itu kan naik turun itu pakai motor ya. Saya ada customer menggunakan Smilet juga, cuman mungkin dia sering nggak sabar gitu ya naik turun, taunya giginya patah gitu. Gigi untuk naik turunin motornya itu patah. Itu pengalaman sih. Sebenarnya pengalaman pribadi karena punya saya patah. Cuman to be sure bukan medium. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau misalkan memang yang sudah mempunyai sensor untuk naik turun si prosesnya itu, kalau kita lagi buka paksa, ringan pun bakalan bisa merusak si motornya itu berarti ya Pak? Betul. Sebenarnya motornya itu manual juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan yang namanya motor kan dia punya functionality, kadang-kadang kan bukan kadang-kadang motor ada tahanan untuk naik turun itu seat cover. Nah kalau dia dibiasakan untuk manual, tahanan itu kan lama-lama dol gitu istilahnya. Jadi ini menurut teknisi toilet itu yang rusak di rumah saya itu karena begitu, karena sering di manual naik turun gitu. Jadi sebenarnya food sensor itu pada saat saya lihat pertama kali wah keren. Jadi yang tadi saya bilang dia ada infrared, ada laser, dan yang tadi ya laser yang bisa ditendang. Nah, yang infrared itu beda antara infrared sama laser itu kurang lebih sekitar 2 detikan. Dia memang agak lebih lama karena memang ya contohnya kan kayak remote itu kadang-kadang kalau dia agak lebih jauh dia lebih lama untuk pindah channel gitu di TV ya. Tapi kalau ini juga sama, dia kalau kakinya tidak tepat di point si infrared itu agak lama bukanya. Dia mikirnya kayak oke, ada orang gitu. Nah kalau laser itu dia langsung lihat ada orang, dia buka. Nah kalau yang feeling itu dia lasernya tuh kadang-kadang saya perhatiin, saya pernah lihat tuh lasernya tuh ada kayak titik-titiknya gitu, ada poinnya tuh, ada poinnya, dan dia tuh kalau jauh, dekat dia nggak aman. Tapi kalau makin cepat yang saya bilang itu ditendang langsung dia buka. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Hendra. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak Hendra. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama dari Pak Ediswan. Tadi sempat pertanyaan sudah sempat terjawab juga ya Pak ya? Iya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang pemasangan tidak perlu spesialis, cukup kita akan kalau untuk project Pak, karena mungkin Bapak dari Ciputra Group pasti berhubungan dengan project ya, kita akan siapkan 1 orang untuk supervisi di project. Lalu untuk pemasangan tidak butuh spesialis, normal yang biasa masang toilet di project Bapak juga bisa ya, hanya mungkin nanti dia harus diajarkan mengenai kelistrikan, dan kelistrikan juga nggak terlalu karena semua unitnya udah terpasang, tinggal colok gitu. Garansi tadi 3 tahun Pak ya, 3 tahun. Untuk sementara kita akan ganti baru Pak, tidak hanya perbaikan, dan spare part kita bahkan spare part kita udah siap di sini ya, di kantor saya spare part udah ready semuanya. Referensi project terutama untuk di luar Pulau Jawa. Kalau untuk di Jawa ya sebenarnya saya banyak project kecil ya, project seperti hotel 3 lantai, 4 lantai seperti itu, dan teman untuk orang Indonesia dan orang Cina ya, karena project WUSH itu sangat signifikan di Cina pun. Di Cina pun sangat dipromosikan. Saya pada waktu saya ke Xiamen, saya ngeliat 1 iklannya, malah saya juga kaget gitu. Saya sendiri belum pernah naik bus Pak. Lalu pada saat orang Cinanya datang ke Indonesia gitu, mereka berbondong-bondong untuk naik kereta api itu gitu. Bos-bos saya tuh saya harus naik kereta api itu gitu ya. Bukan kereta api, kereta WUSH gitu. Nah,
Project di luar Jawa yang mungkin jadi referensi itu adalah Morowali, Pak. Jadi kompleks Morowali itu kan banyak perusahaan Cina ya. Jadi terakhir kita pasang 5 unit smart toilet di sana. Lalu kemarin kan sempat terjadi kericuhannya di Morowali. Tempat tinggal karyawan di Morowali kan dibakar, jadi dibangun lagi itu juga sudah kita ganti menggunakan produk formalnya Jomu ya, toilet Jomu. Harga kita berkisar dari antara 8 juta Pak untuk yang model basic sampai yang tadi yang i90 yang 8920 itu di 28 juta. Kita ada lagi sebenarnya model yang hanya dijual di Cina ya X90 yang mungkin kalau nanti Bapak lihat kok modelnya mirip dengan Toto Neores ya. Nah itu kalau Toto Neores dijual retail itu di harga sekitar 190 juta, 150 sampai 190 juta. Harga kita tuh hanya di sekitar 48 jutaan. Ya. Nah, itu udah termasuk ongkir belum Pak? Atau di luar ongkir Pak? Saat ini karena saya belum ada, kita lagi proses untuk satu channel di Kalimantan, unfortunately bukan di Pontianak Pak, karena fokusnya tetap IKN Pak. Jadi tetap akan berlaku ongkir ya Pak ya, ongkos kirim. Tapi nanti kita bisa, kalau memang ada project di sana yang memang jumlahnya signifikan, let's discuss Pak. Kita bisa diskusikan mengenai ongkos kirimnya. Seperti itu. Tapi kalau 1-2 ya. Oke. Next question. Pak Edison dia vendor yang buat Ciputra di bagian Pontianak Pak Hendra. Oke. Bisa Pak. Nanti kita bisa discuss mengenai itu. Ongkir itu hanya small point ya Pak. Nanti kita bisa discuss mengenai. Walaupun nanti dengan ditambah ongkir, saya yakin harga saya masih sangat kompetitif kok Pak dibandingkan merek lain. Oke. Wah, baik. Terima kasih banyak Pak Hendra dan Pak Edison semoga cukup menjawab. Dan saya bacakan pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah. Sudah bernyata. Baik, saya akan bacakan berikutnya dari Pak Wayang Wiryawan. Untuk yang intelligent toilet ini, Pak, bagaimana after sales service-nya, Pak? Oke, tadi ya pertanyaannya tadi after sales service kita service center kita sedang build di Jakarta pertama. Lalu teknisi kita juga sedang training, kita akan siapkan 2 orang teknisi untuk supervisi project dan retail. Lalu untuk garansi tadi 3 tahun Pak, 3 tahun kita ada garansi 3 tahun. Spare part dan aksesoris kalau terjadi kerusakan, saat ini karena kita lagi sedang persiapan kalau memang ada masalah pada saat pembelian atau pemasangan ya dari unitnya, tapi bukan karena kesalahan pemasangan ya Pak ya, kalau misalkan kayak listrik. Kadang-kadang kan salah pasang dia rusak gitu, tapi itu tidak akan kita cover. Jadi kalau memang kesalahan produk kita akan ganti seutuh-utuhnya Pak. Jadi tidak akan kita lakukan pembongkaran kita sementara. Oke. Baik. Semoga cukup menjawab Pak Wayang. Setelah Bapak Ibu bisa masuk ke dalam katalog Pro, halaman katalog Pro, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan katalog Pro secara langsung dan bisa melihat spesifikasi building produk yang sudah ada. Yang kita bagi berdasarkan 3 kategori, yaitu arsitek interior dengan subkategorinya, dan juga civil work dengan subkategorinya, dan juga MEP dengan subkategorinya. Dan di sini landing page katalog Pro seperti sosial media. Jadi Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi yang ada di dalam katalog Pro. Tidak hanya halaman produk saja, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini juga ada halaman dari teman-teman profesional, dari konsultan. Jadi teman-teman profesional pun bisa membuat halaman di dalam katalog Pro. Seperti itu. Dan misalnya kita mau tahu nih deskripsi dan spesifikasi dari produk Jomo, kita bisa langsung masuk ke dalam arsitek interior. Kemudian kita masuk dalam kategori sanitary. Dan di sini nanti akan ada beberapa informasi mengenai sanitary yang sudah ada di dalam katalog Pro. Kita langsung pilih saja Jomo. Kita klik produknya, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat informasi yang ada di dalam informasi Jomo yang ada di dalam katalog Pro, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan supportnya, tim supportnya, jadi nggak perlu khawatir akan dioper-oper oleh operator. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ke nomor handphone yang sudah tersedia, seperti itu. Dan di sini satu lagi, katalog Pro
tidak hanya sekedar bisa melihat informasi tentang spesifikasi beli produk, tetapi Katalog Pro juga sekarang sudah bisa dipergunakan untuk membeli produk-produk yang ada di dalam Katalog Pro. Yaitu ada fitur e-commerce yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Selamat siang, Prima. Selamat siang, Mbak Jiza. Oke, silakan, Mas Prima. Terima kasih, Mbak Jiza. Salam jumpa kembali ke Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di acara Product of the Week. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat informasi yang disampaikan oleh Mbak Jiza, di mana Katalog Pro sebelumnya bisa mencari spesifikasi informasi material building, namun sekarang Katalog Pro sudah mengembangkan bahwa Katalog Pro sudah bisa belanja, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, selain bisa mencari informasi, sekarang Katalog Pro sudah bisa belanja di platform kami. Ini platform kami, katalogpro.co.id. Setelah Bapak Ibu sign in menggunakan email aktifnya dan mengisi profil dengan lengkap, maka Bapak Ibu bisa mengakses semua di dalam Katalog Pro. Di sini ada fiturnya, yaitu fitur promo dan fitur RFQ. Nah, apa itu fitur promo? Saya akan menjelaskan. Ini fitur promo di mana Bapak Ibu selayaknya e-commerce yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui di luar sana, Katalog Pro juga sudah ada, di mana fitur ini bisa Bapak Ibu bisa berbelanja secara langsung dimanapun dan kapanpun. Di sini kami sudah menyediakan barang-barang di mana Bapak Ibu bisa belanja secara promo, Bapak Ibu, tentunya hanya di Katalog Pro. Jadi di sini sudah terdapat beberapa barang di mana Katalog Pro memastikan barang-barang yang di dalam Katalog Pro ini berasal dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas akan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu meragukan. Saya akan menjelaskan secara singkat gimana cara untuk melakukan checkout ya Bapak Ibu di e-commerce ya Katalog Pro. Ini saya akan pilih, saya akan contohkan untuk pembelian elektronik lognya. Di sini terdapat info promo, di mana akan ada tombol button beli. Nah, jadi tombol button beli ini tinggal klik beli tersebut, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi dan mengikuti instruksi secara mudah dan tidak perlu repot-repot, sehingga nanti barang-barang Bapak Ibu yang telah dibelanjakan di Katalog Pro akan langsung hadir di rumah Bapak Ibu, seperti itu. Itu fitur promo. Sekarang kita beralih ke fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini memungkinkan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Katalog Pro itu terdapat 8.000 produk material building. Jadi apabila produk-produk yang tidak ada di fitur promo, Bapak Ibu bisa mengajukan secara langsung di fitur RFQ. Nah, jadi misalnya kita akan mengisi tujuan atau pengiriman proyek kita, jadi Katalog Pro itu bisa membantu Bapak Ibu dimanapun, kapanpun proyeknya, dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak perlu khawatir, kita bisa menyediakan, membantu kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya akan mengisi tujuan pengiriman secara mudah dan mengisi nomor telepon. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu apabila proyeknya dimanapun, Bapak Ibu bisa mengisi alamat proyek tersebut. Jadi, informasi buat Bapak Ibu di mana fitur RFQ ini memang kami sudah membantu beberapa kontraktor ataupun developer, baik pekerjaan di manapun, dari di Medan, di Batam, maupun pekerjaan mall, maupun pekerjaan pabrik, kita membantu para pekerja konstruksi untuk menyediakan informasi vendor material maupun langsung surat penawaran yang nanti akan kami bantu mengenai kebutuhan proyek Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ngisi catatan, dan di sini untuk tabelnya Bapak Ibu bisa mengisi. Misalnya kita mau ada kebutuhan sanitary yang sudah kita spesifikasi, mungkin Bapak Ibu setelah mendengar paparan nanti dari Jomo itu ingin mau mengetahui harganya Jomo itu berapa. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi brand Jomo seperti itu, nanti bisa isi nama produknya nanti setelah dari paparan dari Jomo, misalnya smart untuk bathroomnya. Setelah itu mau isi deskripsi atau jumlahnya, nanti budget harganya itu dikosongkan. Setelah itu apabila setelah kebutuhan sanitary sudah ada, mau kebutuhan atap, Bapak Ibu juga bisa isi, yaitu misalnya Fumira atau nama produknya apa. Setelah itu akan send RFQ, maka ketika sudah send RFQ, maka saya akan menghubungi Bapak Ibu untuk membantu kelancaran proyeknya Bapak Ibu dimanapun. Setelah send RFQ itu akan masuk ke saya, seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin cepat untuk mendapatkan produk dan mendapatkan penawaran, di sini kita ada fitur namanya fitur WhatsApp Bapak Ibu. Tinggal klik di sebelah kanan. Setelah itu akan lanjut ke chat, maka Bapak Ibu akan terhubung dengan tim Katalog Pro yang akan membantu semua kelancaran mengenai kebutuhan material building Bapak Ibu. Jadi
tidak perlu khawatir, Bapak Ibu hanya di satu platform Bapak Ibu bisa mencari informasi, spesifikasi material building maupun belanja secara harga promo. Jadi itu aja Mbak Jija yang perlu saya sampaikan, belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Terima kasih. Go Pro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra atas ilmu dan informasi yang mengenai produk Jomo. Dan terima kasih kepada Mas Reza yang sudah membantu teman-teman mengulas produk dari Jomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.